Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi penjualan berbasis Python dan MySQL yang saya bangun menggunakan library Tkinter sebagai antarmuka grafis dan database-nya MySQL sebagai penyimpanan data. Nah, tujuan utama dari aplikasi ini adalah sebagai aplikasi untuk mengelola data barang, stok, pembelian, dan penjualan secara terintegrasi dalam satu sistem. Oke, sekarang masuk kepada halaman pada aplikasi kasir ini. Nah, yang pertama di sini ada beberapa opsi di sebelah kiri. Ada admin, restock, kasir, history, dan exit. Oke, kita masuk ke admin terlebih dahulu. Nah, pada halaman admin kita bisa menambahkan nama barang, terus kode barang, harga beli, dan harga jual. Dan jika kita sudah menambahkannya, maka akan masuk ke dalam tabel yang ada di bawah sini. Oke, coba kita tambahkan atas nama Elmaja. Lalu dengan kode 1234. Dan untuk harga belinya itu 200.000. Oke. Nah, dan untuk harga jualnya kita pasang 500.000. Oke, kita simpan. Dan jika berhasil disimpan, akan muncul pop-up barang berhasil ditambahkan. Oke. Sekarang Elmaja udah masuk ke dalam sini dengan kode unik 1234. Terus kita masuk ke dalam restock. Nah, jadi untuk halaman restock ini itu kita akan diberikan opsi pilih barang. Nah, tadi kan kita udah memilih menambahkan barang dengan kode unik 1234 dan dengan nama Elmaja. Oke, kita tambahkan stoknya karena kita belum menambahkan stoknya, kita baru menginput kodenya dan namanya. Sekarang kita tambahkan. Misal saya mau stok 20. Lalu kita pencet aja proses restock dan restock berhasil. Kita langsung masuk ke kasir sini. Nah, jadi kasir ini adalah tempat untuk penjualan dari kasir ke pembeli. Misal di sini sudah ada barang-barangnya, sudah ada kodenya, sudah ada stoknya dan harganya, harga jualnya tadi yang kita tambahkan. Sekarang kita jual Elmajanya, misal ada yang beli dengan total 5. Kita proses penjualan. Penjualan berhasil dan akan masuk ke history. Oke, dia masuk ke dalam sini. Tadi Elmaja dengan kode 1234 dengan harga jual 500 per satunya. Karena dibeli 5 dan harganya 500, totalnya menjadi 2.500.000. Jadi di sini yang termasuk ke dalam sini tuh kodenya, jumlahnya dan total dari harga barang yang dibeli tadi. Oke. Masuk ke penjelasan codingnya. Baik, kita masuk kepada bagian penjelasan. Nah, pada line 1 sampai line 5 ini saya mengimport library yang masing-masing dari library ini punya fungsinya tersendiri. Nah, untuk line ke-8 ini pada bagian ini aplikasi itu membangun koneksi langsung ke database MySQL bernama database UAS yang menjadi pusat penyimpanan seluruh data dan transaksi, sehingga setiap perubahan yang dilakukan melalui aplikasi akan langsung tersimpan di database. Nah, jadi jika koneksi ini tuh gagal, seluruh fitur aplikasi itu nggak bakal bisa dipakai. Nah, kita masuk ke line 14. Jadi di kursor DB kursor ini itu berfungsi sebagai perantara yang digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL. Contohnya select, insert, update, dan join yang merupakan inti dari pengolahan data dalam aplikasi ini. Oke, sekarang kita masuk pada bagian root. Nah, jadi di sini
Itu membuat jendela utama aplikasi kasir yang menjadi wadah seluruh tampilan antarmuka, termasuk menu, admin, kasir, dan histori penjualan. Dan pada baris ini, jadi di situ berfungsi sebagai mengubah nilai angka biasa menjadi format mata uang rupiah dengan permisahan ribuan, sehingga nilai harga dapat ditampilkan dengan format yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Tampilan harganya tuh jadi lebih profesional dan user friendly gitu. Oke. Sekarang pada bagian sini, nah itu tuh fungsinya untuk berpindah antar halaman antarmuka dengan cara menaikkan frame yang dipilih sekaligus melakukan pembaruan data sehingga aplikasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan kondisi database terbaru. Jadi kalau misalnya kita udah mengupdate data dan kita pindah halaman, itu tidak perlu merefresh lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dev proses beli. Nah, di sini itu fungsinya mencatat transaksi pembelian ke dalam tabel pembelian dan data pembelian serta secara otomatis menambahkan jumlah stok barang, sehingga stok selalu mencerminkan kondisi fisik barang di gudang. Jadi kayak stok itu selalu akurat dan terkontrol. Dan di bagian sini itu berfungsi sebagai inti dari aplikasi kasir karena bertugas memproses transaksi penjualan, melakukan validasi stok agar tidak terjadinya stok minus, mengurangi stok barang, serta mencatat transaksi ke dalam database. Itu menjamin transaksi penjualannya itu berjalan aman dan valid. Lalu oke. Nah, di bagian dev refresh history ini itu digunakan untuk menampilkan seluruh histori penjualan berdasarkan urutan tanggal sehingga admin dapat dengan mudah memantau aktivitas penjualan yang telah terjadi. Jadi mempermudah proses audit dan pembuatan laporan. Dan di baris terakhir, root main loop, ini tuh baris untuk menjalankan event loop Kinter yang menjaga aplikasi tetap aktif dan responsif terhadap interaksi pengguna hingga aplikasi ditutup. Jadi tambah baris ini tuh aplikasi bakal langsung ketutup. Oke, dengan struktur dan fungsi seperti ini, aplikasi kasir yang saya buat sudah mengimplementasikan integrasi GUI dan database secara real time, sehingga setiap transaksi langsung berdampak pada stok, historis, dan data penjualan. Oke, sekian, terima kasih.